Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Ya, siapa yang menyangka seorang kaisar dari alam budak bisa tumbuh sampai titik ini? Bukankah begitu? Xiao Fan ini aku ingin tahu apa yang akan dia lakukan pada wilayah Bintang Hongtian di masa depan. Banyak sekali orang di wilayah Bintang Hongtian yang membicarakan hal ini. Mereka semua terkejut dengan pencapaian Xiao Fan hari ini. 3 klan dewa. Sialan, binatang kecil ini beraninya terang-terangan mengundang semua kekuatan untuk datang. Leluhur klan Cuang menggertakkan giginya karena marah, merasa tindakan Xiao Fan sudah keterlaluan. Benar sekali, binatang kecil ini, sialan. Leluhur klan Huntian menggertakkan giginya karena marah. Atau, ayo kita pergi dan bunuh Xiao Fan sekarang. Leluhur klan Huntian menggertakkan giginya. Tidak, anak ini aneh. Dia sekarang berada di tingkat ke-9 ranah Jingdao. Jika dia tiba-tiba menerobos, itu akan merepotkan. Selain itu, kita tidak tahu bagaimana keadaan Kaisar Tulang Mayat. Bagaimana jika kita pergi ke sana dengan gegabah dan jatuh ke dalam perangkapnya? Ini sialan, aku tidak bisa menerima ini. Leluhur 3 klan dewa amat murka, dan semuanya dibuat jengkel oleh Xiao Fan. Mereka semua ingin pergi dan membunuh Xiao Fan, tetapi sayangnya, mereka sekarang memiliki terlalu banyak kekhawatiran dan tidak berani bertindak gegabah. Apa yang harus dilakukan? Jika tidak ada cara lain, kita hanya bisa menghubungi cabang utama. Leluhur keluarga kerajaan pertama menggertakkan giginya. Sekarang dia tidak bisa memikirkan cara lain. Jika informasinya salah, maka akibatnya. Wajah leluhur klan Qianshu menjadi pucat, tidak tahu harus berbuat apa. Jika Xiao Fan dipromosikan ke ranah Ziyuan, apa yang harus kita lakukan jika dia datang dan menimbulkan masalah bagi kita? Apakah dia punya nyali? Tunggu saja dan lihat, ambil satu langkah dan lihat. Aku setuju. Para leluhur 3 klan dewa kini tidak tahu harus berbuat apa. Tingkat pertumbuhan Xiao Fan begitu cepat hingga melampaui harapan mereka. Mereka benar-benar ingin menghubungi cabang utama dan meminta mereka mengirim orang-orang kuat untuk membunuh Xiao Fan, tetapi sayangnya ada berbagai kekhawatiran yang menghalangi mereka untuk melakukannya dengan mudah. Xiao Fan sialan ini, para leluhur klan dewa memutuskan untuk bersabar untuk sementara waktu. Kita terus melacak bahwa Kaisar Tulang Mayat bajingan itu. Jika kita tidak mengkhawatirkannya, kita tidak akan melakukan ini. Setuju. Ya, di dunia kecil yang penuh energi kematian, Kaisar Tulang Mayat sedang bersembunyi di sini saat ini. Dia sangat marah hingga dia menggertakkan giginya. Sialan, itu datang lagi. Apakah ini tidak akan berakhir? Kaisar Tulang Mayat sangat marah hingga ia mengumpat dan mengutuk, mengatakan bahwa dirinya tidak disalahkan apapun, yang menyebabkan ia belum pulih dari luka-lukanya hingga sekarang. Sialan, kalian takut padaku. Tapi Xiao Fan benar-benar monster. Dia sangat kuat. Bagaimana kalau pergi menemuinya untuk membentuk aliansi? Ini Kaisar Tulang Mayat bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dia bersembunyi di dunia kecil, dia tahu segalanya tentang dunia luar dengan jelas. Sekarang dia ingin menemukan Xiao Fan untuk membentuk aliansi dan melihat apakah mereka dapat menghancurkan 3 klan dewa bersama-sama. Jika ini terus berlanjut, bahkan Kaisar Tulang Mayat tidak akan mampu menanggungnya lagi. Sialan, bajingan-bajingan ini. Kaisar Tulang Mayat menggertakkan giginya. 1 bulan kemudian, Xiao Fan tinggal bersama istri-istrinya di sebuah planet subur di Kyushu. Ini adalah planet yang dipersiapkan khusus oleh Ye Miaoyin dan yang lainnya. Xiao Fan dan keluarganya tinggal di sini. Saat ini, keluarga itu sedang makan malam bersama. Xiao Qing dan Xiao Li juga ada di sana, dan keluarga itu hidup rukun. Lier, kapan kamu akan membawa gadis bernama Liu Wuyan itu kembali untuk menemui kita? Kata Ye Miaoyin sambil tersenyum.
Nanti saja wajah Xiaoli memerah dan dia merasa sedikit malu, dia tidak menyangka akan ditanyai pertanyaan ini secara tiba-tiba. Cepatlah, kakak kamu terlalu lambat. Desak Xiao Qing. Dulu Wang Teng dulu sering pergi ke alam cahaya. Kenapa dia tidak pernah datang ke Kyushu? Tanya Chang Sun Ning penasaran. Entahlah. Wajah Xiao Qing tiba-tiba memerah. Kalian berdua bekerjalah lebih keras. Kalian sudah tidak muda lagi. Saat ayahmu lebih muda darimu, dia sudah memiliki 1 istri dan 6 selir. Kata Ye Miaoyin sambil tersenyum masam. Chang Sun Ning, Nangong Ling Xuan, Hurui dan yang lainnya juga tersenyum pahit. Xiao Fan tidak bisa berkata apa-apa. Apakah dia orang seperti itu? Dia jelas sangat setia. Pada saat ini, Xiao Fan tiba-tiba tertegun, ekspresinya serius dan dia melihat ke kejauhan. Ayah, ada apa denganmu? Xiaoli bertanya-tanya, merasakan ada yang tidak beres dengan ayahnya. Tidak apa-apa, kalian makan dulu. Aku akan keluar sebentar, kata Xiao Fan ringan. Setelah berbalik, dia melangkah maju dan pergi. Xiao Qing, Xiaoli, Ye Miaoyin dan yang lainnya semua bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Xiao Fan. Apa yang terjadi? Zhao Yanfu bertanya dengan cemas. Jangan terlalu khawatir, Xiao Lang tahu apa yang harus dilakukan. Ye Miaoyin berkata dengan tenang, meskipun dia juga bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Xiao Fan. Setelah mendengar ini, semua orang mengangguk dan terus menikmati makan malam, meskipun mereka sedikit linglung. Di luar Kyushu, ada sebuah planet terpencil. Kamu di sini. Xiao Fan tiba di sini dalam sekejap mata. Seorang wanita cantik menatap Xiao Fan dan berbicara perlahan. Kaisar tulang mayat, hahaha, kamu benar-benar datang ke sini, ada apa? Xiao Fan menatap Kaisar tulang mayat dan berkata perlahan. Hehehe, tidak apa-apa, aku hanya datang untuk menemuimu. Kaisar tulang mayat berkata perlahan dengan wajah pucat. Meskipun dia tampak seperti wanita, suaranya seperti suara pria. Menemuiku. Mendengar ini, Xiao Fan tertawa dan menggelengkan kepalanya. Aku tahu betul siapa dirimu. Apakah kamu bersedia datang menemuiku? Kenapa tidak? Kaisar tulang mayat berkata perlahan. Hehe, apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Xiao Fan mencibir, dan aura yang kuat meledak, menekan ke arah Kaisar tulang mayat. Membunuhku. Kaisar tulang mayat menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini. Aku akui bahwa kamu sangat kuat, tetapi jika kamu ingin membunuhku kamu tidak cukup kuat saat ini. Apakah ini kepercayaan dirimu untuk muncul di hadapanku? Xiao Fan berkata dengan tenang. Pihak lain tidak berbohong. Xiao Fan tahu betul bahwa dia benar-benar tidak bisa membunuh Kaisar tulang mayat sekarang. Namun, jika Xiao Fan dengan paksa menerobos ke ranah Ziyuan, dia pasti dapat membunuh Kaisar tulang mayat, tetapi Xiao Fan tidak mengerti mengapa Kaisar tulang mayat datang ke sini. Hehe. Tidak, Kaisar tulang mayat tersenyum setelah mendengar ini dan menggelengkan kepalanya. Aku datang ke sini karena kita memiliki musuh yang sama, klan dewa. Apakah kamu ingin bergabung denganku untuk melawan para dewa? Tanya Xiao Fan. Benar sekali, kurasa kamu tahu betul bahwa jika aku tidak ada di sini, para dewa pasti akan fokus untuk menghadapimu sekarang. Kaisar tulang mayat berkata dengan tenang. Apa masalahnya? Kata Xiao Fan ringan, ekspresinya masih tenang. Jika aku terbunuh oleh mereka maka orang yang tidak beruntung berikutnya adalah kamu. Kamu dan aku tidak memiliki kebencian yang mendalam, jadi mengapa harus bermusuhan? Kaisar tulang mayat berkata dengan tenang. Hehehe, apa yang kamu katakan cukup masuk akal. Karena kamu di sini, mungkin kamu punya ide sendiri. Ceritakan padaku, kata Xiao Fan sambil tersenyum. Xiao Fan tentu saja mengerti apa yang dikatakan Kaisar tulang mayat. Xiao Fan memiliki dendam terhadap 3 klan dewa, dan orang-orang itu tidak akan membiarkan Xiao Fan pergi. Xiao Fan secara alami menyadari hal ini. Namun, jika dia ingin menjalin aliansi dengan Kaisar tulang mayat, Xiao Fan harus lebih memikirkannya. Lagi pula, Kaisar tulang mayat juga bukan orang baik. Hehehe, rencananya mudah.
Kamu bantu aku menghalangi teknik pelacak mereka sehingga aku punya waktu untuk pulih dari luka-lukaku. Lalu kamu dan aku akan bergabung untuk menghancurkan mereka bersama-sama. Kaisar Tulang Mayat tertawa, dia tampak tenang, tetapi hatinya tidak tenang sama sekali. Dia masih dalam masa lemah sekarang. Jika dia ditemukan oleh leluhur 3 klan dewa, orang yang akan mendapat masalah adalah Kaisar Tulang Mayat. Terutama, jika Xiao Fan berbalik melawannya sekarang dan berusaha sekuat tenaga menahannya, maka Kaisar Tulang Mayat akan berada dalam masalah. Datang ke sini untuk mencari Xiao Fan guna menjadi mitra sebenarnya merupakan tindakan yang tidak bisa dihindari oleh Kaisar Tulang Mayat. Dia benar-benar tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak menemukan cara untuk pulih dari luka-lukanya, itu hanya masalah waktu sebelum dia ditemukan. Hehehe, leluhur 3 klan dewa telah melacakmu, apa yang bisa kulakukan? Xiao Fan mencibir, kamu pasti punya cara. Jangan berpura-pura. Aku tahu betul itu. Kaisar Tulang Mayat berkata, kamu pasti punya rahasia besar. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa begitu beruntung? Sekalipun aku punya cara, mengapa kamu pikir aku akan membantumu? Xiao Fan mencibir, bukan kamu yang menolongku, tapi kamu menolong dirimu sendiri. Kamu harus tahu bahwa 3 klan dewa memiliki klan dewa utama di belakang mereka. Jika ada orang kuat dari cabang utama para dewa datang, apakah kamu pikir kamu bisa menahannya? Kaisar Tulang Mayat mencibir, tentu saja tidak. Xiao Fan menggelengkan kepalanya dan menjawab pertanyaannya dengan lugas dan tegas. Kalau begitu, sebaiknya kamu memilih bekerja sama denganku. Bersama-sama kita akan menghancurkan 3 klan dewa, dan kemudian wilayah bintang Hongtian akan menjadi milikmu dan milikku, Kaisar Tulang Mayat berkata dengan tenang. Kamu dan aku. Xiao Fan tertawa saat mendengarnya. Kaisar Tulang Mayat, kamu sangat menarik, lebih menarik dari yang kubayangkan. Sebelumnya sudah banyak rumor tentang Kaisar Tulang Mayat, tetapi Xiao Fan tidak menyangka orang ini akan begitu naif. Aku tidak berbohong, ini memang rencanaku. Kaisar Tulang Mayat menggertakkan giginya, menyadari bahwa Xiao Fan tidak mempercayainya. Hahaha, baiklah, baiklah, lalu apa? Xiao Fan tertawa terbahak-bahak, setelah menghancurkan 3 klan dewa, apakah kamu akan melawanku sampai mati? Itu sesuatu yang akan terjadi nanti. Kaisar Tulang Mayat mendengus dingin. Xiao Fan menggelengkan kepalanya. Maaf, aku tidak berencana untuk membantumu. Kamu Xiao Fan, apa kamu gila? Kaisar Tulang Mayat tercengang. Dia tidak menyangka Xiao Fan akan menolaknya. Pada saat ini, dilihat dari aura yang terpancar dari Kaisar Tulang Mayat, Xiao Fan sangat jelas bahwa pihak lain juga merupakan kultivator ranah Jingtian. Tetapi perbedaannya adalah aura kematian Kaisar Tulang Mayat dapat menipu Dao Surgawi dan membuat pihak lain berpikir bahwa dia adalah orang mati. Xiao Fan, membantuku sama saja dengan membantu dirimu sendiri. Kamu harus mengerti ini. Kaisar Tulang Mayat menggertakkan giginya. Ia sangat marah kepada Xiao Fan. Hehehe, memangnya kenapa kalau mengerti? Xiao Fan mencibir, sebenarnya, kamu baik-baik saja. Perhatian 3 klan dewa utama tertuju padamu. Mereka tidak akan mengurusku untuk sementara waktu. Sebenarnya, Xiao Fan benar-benar berpikir begitu. 3 klan dewa semuanya memusatkan perhatian mereka pada Kaisar Tulang Mayat, yang memberi Xiao Fan waktu untuk berkembang dengan baik. Jika ranah Xiao Fan meningkat, dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan 3 klan dewa. Mengapa harus bekerja sama dengan Kaisar Tulang Mayat? Kamu Xiao Fan, kamu benar-benar jahat. Kaisar Tulang Mayat sangat marah hingga matanya memerah dan ia menggertakkan giginya. Dia merasa kedatangannya ke sini sia-sia, karena Xiao Fan sama sekali tidak berniat bekerja sama. Hehehe, apa? Kamu mau bertarung denganku? Kalau begitu, coba saja, Xiao Fan mencibir. Mengingat kondisi Kaisar Tulang Mayat saat ini, Xiao Fan mungkin saja dapat menekannya. Begitu kedua belah pihak bertarung, leluhur 3 klan dewa pasti akan muncul. Xiao Fan, kamu pasti akan menyesali ini.
Kaisar Tulang Putih menggertakkan giginya. Menyesal. Xiao Fan menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu pantas mati. Kaisar Tulang mengumpat dengan marah, dan saat itu, aura kacau muncul di sekelilingnya. Sial, terjadi lagi. Kaisar Tulang Mayat sangat marah. Ekspresinya dingin dan ia langsung memancarkan aura kematian yang agung yang menyelimuti dirinya, mengurangi kekuatan hidupnya hingga ekstrim. Jadi begitu kamu mengandalkan metode ini untuk menghindari mereka. Melihat pemandangan ini, Xiao Fan mengangguk berulang kali. Kaisar Tulang Mayat tidak punya waktu untuk berurusan dengan Xiao Fan, tetapi malah memusatkan seluruh upayanya untuk menyembunyikan diri dengan energi kematian. Menarik Xiao Fan mengelus dagunya dan memperhatikan dari samping, lah tidak berniat memanfaatkan kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam. Faktanya, jika wilayah bintang Hongtian mempertahankan situasi ini, itu akan sangat menguntungkan bagi Xiao Fan. Yang dibutuhkan Xiao Fan adalah waktu untuk berkembang. Selama masih ada cukup waktu, Xiao Fan akan mengalahkan semua musuhnya. Sialan-sialan, ketika Kaisar Tulang Mayat melihat ekspresi Xiao Fan yang acuh tak acuh dan menonton pertunjukan dari samping, dia menjadi sangat marah. Aku sarankan kamu berkonsentrasi. Kalau kamu ketahuan, akan merepotkan, kata Xiao Fan ringan dengan ekspresi tenang. Xiao Fan, jika kamu tidak berpihak padaku, kamu pasti akan menyesal. Kaisar Tulang Mayat menggertakkan giginya. Tidak akan. Kamu tunggu saja. Kaisar Tulang Mayat sangat marah. Baiklah, kamu santai saja di sini, aku pergi dulu. Xiao Fan melirik Kaisar Tulang Mayat, menggelengkan kepalanya, lalu berjalan pergi. Kaisar Tulang Mayat ditinggalkan sendirian di sini untuk menggunakan energi kematian untuk menutupi keberadaannya. Xiao Fan, kamu benar-benar menjijikkan. Kaisar Tulang Mayat menggertakkan giginya karena marah dan datang ke sini tanpa ragu-ragu meskipun ada risiko ketahuan. Namun, Xiao Fan pergi begitu saja, meninggalkannya sendirian di sana. Xiao Fan, kamu pasti akan menyesalinya. Beraninya kamu meremehkanku seperti ini. Setelah Xiao Fan pergi, Kaisar Tulang Mayat meraung tak berdaya, merasa sangat marah. Xiao Lang, apa yang terjadi? Xiao Fan langsung kembali ke planet itu dan bersatu kembali dengan keluarganya. Hehehe, tidak apa-apa, Kaisar Tulang Mayat ada di sini, jadi aku pergi untuk menyapa, kata Xiao Fan sambil tersenyum. Kaisar Tulang Mayat, mendengar ini, wajah Ye Miaoyin, Chang Sun Ning, Nangong Lingxuan dan yang lainnya berubah drastis. Ayah, di mana dia? Tanya Xiao Li dengan suara berat, dengan ekspresi galak di wajahnya. Kamu akan tidak bisa merasakannya di luar, kata Xiao Fan dengan tenang. Kekuatan Xiao Li tidak lemah, tapi dia masih jauh di belakang Kaisar Tulang Mayat. Kaisar Tulang Mayat memblokir auranya sendiri, dan bahkan leluhur 3 klan dewa pun tidak dapat mendeteksinya. Sialan, Xiao Li menggertakkan giginya, seolah-olah berencana untuk bertarung melawan Kaisar Tulang Mayat. Kamu punya dendam padanya? Xiao Fan bertanya-tanya. Xiao Li tidak ada hubungannya dengan Kaisar Tulang Mayat, tetapi mengapa Xiao Li memiliki ekspresi ini? Aku hanya ingin merasakan kekuatannya, Xiao Li berkata dengan tenang. Aku bisa bertarung melawan Ranah Ziyuan sekarang, tapi aku tidak tahu seberapa besar perbedaannya dengan Ranah Jingtian. Kalau begitu, kamu bisa pergi mencari Hou Yang Biao jika kamu tidak ada urusan. Dia juga berada di Ranah Jingtian, Xiao Fan mengingatkan. Benar. Mendengar ini, Xiao Li tertegun sejenak, lalu ia menunjukkan ekspresi tercerahkan dan langsung mengangguk. Aku akan pergi nanti. Lier, jangan bertindak gegabah. Zhao Yanfu segera menghentikannya setelah mendengar ini, khawatir terjadi sesuatu pada Xiao Li. Jangan khawatir, Ibu, tidak akan terjadi apa-apa, kata Xiao Li dengan tenang. Ya, jangan khawatir, Hou tua orang baik, kata Xiao Fan sambil tersenyum. Ini tidak apa-apa. Mendengar ini, Zhao Yanfu melirik Xiao Fan dan mengangguk. Aku akan pergi nanti, Lier jangan bertindak gegabah. Zhao Yanfu segera menghentikannya setelah mendengar ini,
khawatir terjadi sesuatu pada Xiao Li. Jangan khawatir, Ibu, tidak akan terjadi apa-apa, kata Xiao Li dengan tenang. Ya, jangan khawatir, Hou tua orang baik, kata Xiao Fan sambil tersenyum. Ini tidak apa-apa. Mendengar ini, Zhao Yanfu melirik Xiao Fan dan mengangguk. Kakak, bagaimana kalau kita bersama-sama melawan Hou Yang Biao? Aku juga ingin melihat kekuatan ranah Jingtian, kata Xiao Qing sambil tersenyum. Ide bagus. Kalian semua bisa pergi bersama, kata Xiao Fan sambil tersenyum mendengarnya. Berpikir bahwa adegan ini akan cukup menarik, Xiao Qing dan Xiao Li melawan Hou Yang Biao bersama-sama. Baiklah, baiklah. Xiao Li memikirkannya dan mengangguk setuju. Ia juga tahu bahwa mustahil baginya untuk mengalahkan Hou Yang Biao sendirian dengan kekuatannya sendiri. Daripada begitu, lebih baik dia melawan Hou Yang Biao bersama Xiao Qing. Ini Xiao Fan, apa ini benar-benar tidak apa-apa? Tanya Ye Miaoyin. Hou Yang Biao adalah kultivator ranah Jingtian, kamu malah membiarkan Lier dan Qinger menantangnya bersama-sama. Tidak apa-apa, jangan khawatir, kata Xiao Fan gembira. Kalau begitu, ayo kita pergi sekarang, ayah. Xiao Li sedikit tidak sabar. Ya, aku juga ingin pergi ke sana, kata Xiao Qing cemas. Baiklah, baiklah. Mendengar ini, Xiao Fan mengangguk. Mereka bertiga meninggalkan tempat itu dan pergi mencari Hou Yang Biao. Udara, mati ini. Mungkinkah orang itu ada di dekat sini? Aneh apa yang dia lakukan di sini, lupakan saja. Lagi pula itu tidak ada hubungannya denganku. Aku akan pergi setelah mendapatkan senjata spiritual tingkat suci. Hou Yang Biao berada di kediamannya, menatap ke kejauhan dan bergumam pada dirinya sendiri. Hou Yang Biao sangat dekat dengan tempat persembunyian Kaisar Tulang Mayat dan masih bisa merasakan aura kematian yang terpancar darinya. Hanya saja dia tidak ingin repot dengan Kaisar Tulang Mayat, dan kedua belah pihak tidak mempunyai dendam satu sama lain. Hou Yang Biao sekarang hanya ingin mendapatkan senjata spiritual tingkat sucinya dan kemudian meninggalkan Kyushu. Kali ini, Xiao Fan membawa Xiao Qing dan Xiao Li ke kediaman Hou Yang Biao. Mengapa kamu di sini? Hou Yang Biao bertanya-tanya. Hehehe, kemarilah. Xiao Fan memamerkan gigi putihnya. Kamu apa maksudmu? Melihat senyum Xiao Fan, Hou Yang Biao merasa ada yang tidak beres dan bertanya dengan bingung. Bukan apa-apa, anak-anakku hanya ingin berkompetisi denganmu. Bagaimana menurutmu, Hou tua? Kata Xiao Fan sambil tersenyum. Apa? Hou Yang Biao tercengang dan menggaruk telinganya tak percaya. Mereka ingin bersaing denganku. Benar sekali, Xiao Fan mengangguk. Hehehe, hahaha. Xiao Fan, apa kamu gila? Aku di ranah Jingtian, dan kamu membiarkan dua bocah kecil bersaing denganku. Apa kamu tidak takut aku akan membunuh mereka secara tidak sengaja? Mendengar ini, Hou Yang Biao awalnya mencibir, lalu tertawa terbahak-bahak. Hehehe, aku tidak gila. Aku juga tidak meremehkanmu. Apa yang kukatakan tadi benar. Jadi, berani? Tanya Xiao Fan sambil tersenyum. Apakah kamu yakin? Hou Yang Biao tertegun, merasa bahwa Xiao Fan tidak bercanda. Tentu saja, Xiao Fan mengangguk dengan tenang. Ya, aku ingin menantangmu. Xiao Li melangkah maju dan berkata dengan suara berat, Senior, apakah kamu berani menerima tantanganku? Dan aku juga ingin menantangmu. Xiao Qing juga melangkah maju dan berbicara dengan suara berat. Hehehe, apa yang perlu ditakutkan? Hou Yang Biao mencibir, tatapannya dingin dan auranya ganas. Hou Yang Biao merasa bahwa anak-anak Xiao Fan terlalu sombong, dan berencana untuk memberi mereka pelajaran agar mereka tahu tempat mereka. Tentu saja, mengenai pembunuhan Xiao Qing dan Xiao Li, itu tidak mungkin. Kalau begitu, ayo kita keluar dan bertarung, kata Xiao Li dengan suara berat dan agresif. Bagus sekali, kuharap kamu tidak menyesalinya nanti, Hou Yang Biao mencibir. Tentu saja tidak, ayo, kita pergi dari sini. Xiao Fan melirik mereka, tersenyum, lalu melesat pergi. Semua orang mengikutinya dari dekat. Suara pertarungan dengan
Hou Yang Biao terlalu keras, bahkan di arena dengan lingkaran formasi, itu tak mampu menahan kekuatan kultivator ranah Jingtian, jadi semua orang pergi keluar Kyushu dan tiba di ruang kosong di alam semesta. "Ayo bertarung!" teriak Xiao Li lantang, dengan momentum yang dahsyat. Tubuh suci kuno keemasan itu memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan ia pun tak kuasa menahan diri untuk bertindak. Xiao Qing berdiri di samping, memegang senjata spiritual tingkat suci. Dengan diagram formasi Bagua muncul di bawah kakinya, dan energi yin dan yang mengalir di matanya. Tidak buruk, Hou Yang Biao terkejut sesaat, lalu mengangguk. "Ayo, biarkan aku melihat kekuatan kalian berdua." Hou Yang Biao tersenyum tipis, meskipun ia terkejut dengan metode Xiao Qing dan Xiao Li. Menurut Hou Yang Biao, bagaimana mungkin kedua junior ini bisa menjadi lawannya? "Serang, maafkan aku, senior Duar. Duar, duar, serang!" Xiao Li meraung keras, dengan momentum yang dahsyat, dan tubuh suci kunonya bersinar terang, menerjang tepat di depan Hou Yang Biao dan meninjunya. Tidak buruk, Hou Yang Biao mengangguk, mengakui kekuatan Xiao Li, lalu dia pun melancarkan pukulan, duar. Tinju Xiao Li dan Hou Yang Biao bertabrakan, dan aura mengerikan meletus, seolah ingin menghancurkan segalanya. Melihat hal itu, Xiao Fan pun segera menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyelimuti area di sekitarnya, mencegah dampak pertarungan antara keduanya menyebar ke dunia luar. "Kena!" teriak Xiao Qing keras, lalu mengambil kesempatan itu untuk menggenggam senjata spiritual tingkat suci dan menebas dari kehampaan dengan pedangnya. Hou Yang Biao baru saja memukul mundur Xiao Li dengan ekspresi serius di wajahnya. Ia tidak menyangka kekuatan Xiao Li begitu besar. Saat itu, Xiao Qing menyerangnya. Kekuatanmu tidak buruk, tapi kamu terlalu naif untuk bertarung denganku." Hou Yang Biao berkata dengan dingin, dan meninju senjata spiritual tingkat suci. "Apa?" Xiao Qing terkejut. "Duar, duar." Xiao Qing terbang mundur, dan Hou Yang Biao memperlihatkan kekuatan yang luar biasa. "Sialan!" Melihat ini, Xiao Li muncul dengan tubuh emas di belakangnya, dan bergegas menuju Hou Yang Biao dengan momentum besar. "Tubuh suci kuno sungguh luar biasa," seru Hou Yang Biao. Bahkan ia merasakan tekanan saat berhadapan langsung dengan Xiao Li tadi. Duk duk duk, duar, duar, duar. Kedua belah pihak terus bertarung, Xiao Qing dan Xiao Li mengeluarkan seluruh kekuatan mereka, dan kakak beradik itu bergabung untuk melawan Hou Yang Biao. "Kalian cukup kuat dan punya potensi luar biasa, tapi kalian terlalu muda," kata Hou Yang Biao tenang. Dengan kekuatan ranah Jingtian, ia dengan mudah menekan Xiao Qing dan Xiao Li. Jika Hou Yang Biao tidak ingin melihat kekuatan mereka, Xiao Qing dan Xiao Li pasti sudah dikalahkan sejak lama. "Sial, sangat kuat." Xiao Qing dan Xiao Li tak percaya. Meskipun mereka mengerahkan seluruh kekuatan, mereka bahkan tak bisa menyentuh Hou Yang Biao atau melukainya sama sekali. "Hehehe, dua anak kecil, kalian sangat hebat, tapi kalian terlalu lemah untuk mengalahkanku." Hou Yang Biao tersenyum tipis, meski dia tampak tenang di luar, hatinya tidak tenang sama sekali. Kekuatan yang baru saja dilepaskan Xiao Qing dan Xiao Li sungguh menakjubkan, bahkan Hou Yang Biao pun terkejut selama beberapa kali pertukaran. Tak percaya bahwa ini adalah kekuatan yang dilepaskan oleh mereka yang berada di ranah Jingdao. Dapat dikatakan bahwa Xiao Qing dan Xiao Li hanya sedikit lebih lemah dari Xiao Fan dalam hal bakat mereka, itu juga monster jenius yang langka. "Sialan, ayo!" teriak Xiao Li dengan marah, ia tak mau kalah dan ingin terus bertarung. "Hehehe, kamu terlalu naif." Hou Yang Biao menggelengkan kepalanya dan berkata ringan, "Bertarung!" teriak Xiao Li dengan keras, dan menyerbu Hou Yang Biao dengan momentum besar. Pada saat yang sama, Xiao Qing melepaskan energi yin dan yang dan menggunakan diagram formasi besar untuk menekan kepala Hou Yang Biao, mencoba menggunakan diagram formasi yin dan yang untuk memblokir kekuatan Hou Yang Biao. Terlalu lemah, Hou Yang Biao tersenyum tipis, kekuatan rune hukum menyebar ke seluruh tubuhnya, dan aura yang kuat meledak. Duar, duar, duar. Xiao Li meludahkan darah dan terhempas mundur,
tidak mampu menahan kekuatan yang dilepaskan Hou Yang Biao. Diagram formasi yang jatuh di kepala Hou Yang Biao runtuh dengan suara keras, dan Xiao Qing juga memuntahkan darah, tidak mampu menahan kekuatan yang disemburkan Hou Yang Biao. Ada jurang pemisah yang tidak dapat diatasi antara kedua belah pihak. Hehehe, masih terlalu naif. Hou Yang Biao tersenyum tipis. Xiao Qing dan Xiao Li tidak mau menerima kekalahan, tetapi mereka sudah kalah, jadi apalagi yang bisa mereka katakan? Ya, sangat bagus. Pada saat ini, Xiao Fan melintas dan muncul di depan Xiao Li dan Xiao Qing. Xiao Fan menyaksikan seluruh pertarungan antara kedua belah pihak tadi. Ia harus mengatakan bahwa Xiao Qing dan Xiao Li memang sangat kuat, tetapi mereka masih jauh tertinggal dari para kultivator ranah Jingtian. Ayah, kami kalah, kata Xiao Li dengan enggan. Ya ayah, kami kalah. Xiao Qing juga sedih. Hou Yang Biao berdiri di samping, merasa puas dan bahagia dia tidak bisa menekan Xiao Fan, tetapi dia menggertak anak-anaknya. Lagi pula, ini adalah kesalahan Xiao Qing dan Xiao Li sendiri, jadi Hou Yang Biao tidak bisa disalahkan. Hahaha, tidak apa-apa. Bisa menerima kekalahan juga adalah bagian dari pertumbuhan. Xiao Fan berkata sambil tersenyum. Kalau nanti kamu tidak ada kegiatan lagi, kamu bisa sering-sering datang ke senior Hou Yang Biao untuk belajar darinya. Mengerti? Ya, ayah. Qinger mengerti, ayah. Xiao Qing dan Xiao Li mengangguk, tampak siap bertarung. Hou Yang Biao. Senyum Hou Yang Biao perlahan membeku, dan dia merasa ada sesuatu yang salah. Tunggu Xiao Fan, aku tidak setuju. Apa maksudmu? Hou Yang Biao bingung. Mereka menantangnya tanpa alasan. Hehehe, kamu hanya duduk-duduk sepanjang hari. Mengapa tidak bermain olahraga bersama anak-anak saat sedang tidak ada pekerjaan? Menyenangkan, bukan? Ujar Xiao Fan sambil tersenyum. Kamu Xiao Fan, apakah ini rencanamu sejak awal? Kata Hou Yang Biao sambil menggertakkan giginya. Tidak, bagaimana mungkin aku, Xiao Fan, menjadi orang seperti itu? Xiao Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya melihatmu terlalu bosan, jadi aku meminta Xiao Li dan Xiao Qing untuk menemanimu. Tidak perlu. Hou Yang Biao segera menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja. Hahaha, sudah terlanjur, Hou tua. Xiao Fan tertawa. Kamu Xiao Fan, kamu benar-benar menyebalkan. Hou Yang Biao sangat marah. Kenapa kamu tidak cepat-cepat berterima kasih kepada senior Hou? Dia akan berlatih denganmu saat dia senggang, kata Xiao Fan sambil tersenyum. Terima kasih, senior. Xiao Qing adalah orang pertama yang bereaksi dan langsung memberi hormat kepada Hou Yang Biao sambil tersenyum. Terima kasih, senior. Xiao Li juga memberi hormat pada Hou Yang Biao dengan tangan terkepal. Wajah Hou Yang Biao memucat, lalu ia mendengus dingin dan pergi. Ia merasa telah ditipu oleh Xiao Fan. Pihak lain bermaksud membuatnya menjadi mitra tanding bagi anak-anaknya sejak awal. Xiao Fan, kamu sungguh menjijikkan. Hou yang menggertakkan giginya karena marah. Terima kasih atas kerja kerasmu, Hou tua, kata Xiao Fan gembira dan sosoknya menghilang. Terima kasih atas bantuanmu nanti, senior, kata Xiao Qing sambil tersenyum, lalu pergi. Terima kasih atas kerja kerasmu, senior. Xiao Li mengepalkan tinjunya dan pergi. Sialan, siapapun yang bermarga Xiao bukanlah orang baik. Setelah Xiao Fan dan dua orang lainnya pergi, Hou yang menghentakkan kakinya dengan marah. Dia ingin meninggalkan Kyushu, tetapi memikirkan senjata spiritual tingkat suci yang belum diperolehnya, dia menggertakkan giginya dan menahannya. Waktu berlalu, hari demi hari. Xiao Qing dan Xiao Li akan pergi menemui Hou Yang Biao sesekali untuk berdiskusi dan belajar sesuatu darinya, yang membuat Hou Yang Biao terdiam, namun tidak berdaya. Hou Yang Biao tidak ingin menjadi rekan tanding, tetapi Xiao Qing dan Xiao Li tidak tahu malu dan datang setiap beberapa hari, membuatnya tidak punya pilihan selain bermain dengan mereka. Namun, Hou Yang Biao menemukan bahwa bakat Xiao Qing dan Xiao Li benar-benar menakjubkan dan potensi mereka mengerikan. Hou Yang Biao memperkirakan bahwa saat Xiao Qing dan Xiao Li mencapai ranah Ziyuan,
mereka mungkin telah memiliki kekuatan tahap awal ranah Jingtian. Karena alasan ini, dia mendesah. Orang-orang dengan nama keluarga Xiao semuanya monster. Selama periode ini, Kyushu damai dan tidak ada kekuatan yang berani memprovokasi Kyushu. Selama periode ini, leluhur 3 klan dewa terus-menerus melacak keberadaan Kaisar Tulang Mayat. Sekalipun mereka tidak dapat menemukannya, mereka tidak bisa membiarkannya hidup dengan mudah. Karena itu, Kaisar Tulang Mayat hampir pingsan. Leluhur 3 klan dewa itu gila. Mereka melacak paling banyak 8 kali sehari, setiap kali selama 1 jam. Kaisar Tulang Mayat diselimuti aura kematian hampir setiap hari, yang membuatnya sangat marah dan dia semakin membenci Xiao Fan, berpikir bahwa orang ini terlalu berbahaya. Jika Xiao Fan bersedia bekerja sama dengannya dan melawan klan dewa bersama-sama, maka semuanya akan baik-baik saja. Dalam sekejap, setengah tahun telah berlalu. Kyushu sekarang sangat makmur, dengan 9 planet besar mengelilinginya, yang merupakan 9 bintang leluhur Kyushu. Dan di luarnya, ada ratusan planet kecil yang mengelilinginya, yang dianggap sebagai wilayah terluar Kyushu. Saat ini, orang-orang kuat berkumpul di Kyushu. Meskipun hanya ada sedikit kultivator ranah Jingdao, jumlah kultivator di bawah ranah Baixiang tidak kalah banyaknya dengan kekuatan besar lainnya. Mereka adalah orang-orang kuat Kyushu di masa lalu. Sekarang mereka tidak kekurangan sumber daya untuk berkultivasi, dan Xiao Fan juga meminta Wan Xiang untuk membangun beberapa formasi pengumpul spiritual untuk berkultivasi, yang dapat memungkinkan penduduk Kyushu untuk berlatih dan meningkatkan kekuatan mereka. Hari ini akhirnya tiba seperti yang dikatakan Xiao Fan sebelumnya, ketika Kyushu mengundang semua pasukan untuk merayakan bersama. Pada saat ini, di luar wilayah Kyushu, leluhur dan pemimpin klan yang tak terhitung jumlahnya dari pasukan kecil dan menengah tiba di tempat kejadian. Mereka tidak berani mengabaikannya. Mereka semua tahu bahwa Xiao Fan tidak mudah diganggu. Jika mereka tidak menghormati Xiao Fan, mereka khawatir Xiao Fan akan membalas dendam kepada mereka. Xiao Fan sebelumnya telah mengundang berbagai kekuatan dari wilayah bintang Hongtian ke acara tersebut, tetapi dia tidak mengirimkan undangan berbentuk fisik ke setiap orang, tetapi tetap saja ada efeknya, yang cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya Xiao Fan sekarang. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukan Kyushu. Ya, sudah menunggu begitu banyak orang yang datang, tetapi Kyushu masih menutup pintunya untuk pengunjung. Sepelankan suaramu, ada apa dengan Xiao Fan yang tidak menerima tamu? Benar sekali, jika bintang iblis itu mendengarmu, dia akan menghabisi seluruh klanmu. Di luar Kyushu, orang-orang berdiskusi tentang apa yang direncanakan Xiao Fan dan mengapa ia mengumpulkan begitu banyak orang kuat tetapi tidak seorang pun muncul dari pihaknya sendiri. Sekarang dapat dikatakan bahwa semua kekuatan besar, sedang dan kecil di Kyushu telah tiba, dan bahkan ada leluhur beberapa kekuatan besar yang menunggu di luar. Di luar Kyushu, semakin banyak orang kuat berkumpul. Permisi, kapan kami bisa masuk? Tanya seorang leluhur tua dari keluarga menengah, sambil melihat ke arah penjaga di luar bintang leluhur Kyushu. Tunggu saja. Jangan khawatir, ini akan segera selesai. Qi Linglong mendengus dingin dan berbicara dengan arogan. Sekarang Kyushu tengah bangkit, kekuatan dari semua pihak memberi penghormatan kepadanya, yang membuatnya merasa hebat. Setiap kali orang berkuasa datang memberi penghormatan kepadanya, Qi Linglong akan menjadi agresif dan bertindak seperti orang berkuasa dari Kyushu. Ini baiklah. Meskipun hati mereka enggan, tak seorang pun berani memprovokasi orang-orang Kyushu dengan mudah sekarang. Bahkan jika itu hanya seekor anjing dari Kyushu, mereka tak berani memprovokasi mereka dengan mudah. Secara bertahap, semakin banyak kekuatan besar berkumpul. Yang pertama tiba adalah keluarga Wang, termasuk Wang Chulan dan Wang Teng. Kenapa pintunya masih tertutup? Biarkan aku masuk. Setelah Wang Teng tiba, ia ingin langsung masuk. Selama ini, ia ingin keluar untuk mencari Xiao Qing, tetapi keluarga Wang tidak mengizinkannya dan meminta Wang Teng untuk meningkatkan kekuatannya. Wang Teng terlalu lemah.
Dengan kekuatannya, bagaimana mungkin dia layak untuk Xiao Qing? Wang Teng tahu bahwa keluarga Wang melakukan ini untuk kebaikannya sendiri, jadi dia tetap tinggal di keluarga itu dan meningkatkan kekuatannya, dan begitulah keadaannya saat ini. Kamu pikir kamu siapa? Kamu tidak diizinkan masuk. Qi Linglong mendengus dingin dengan tatapan agresif, sama sekali tidak menunjukkan wajah apapun kepada Wang Teng. Kamu tahu siapa aku? Beraninya kamu bicara seperti itu padaku. Mendengar perkataan Qi Linglong, Wang Teng sangat marah dan geram. Aku tidak peduli siapa kamu. Ini Kyushu dan tidak ada yang boleh bertindak gegabah. Qi Linglong tampak agresif dan menatap Wang Teng dengan mata dingin. Kamu dasar bocah, kamu menyebalkan sekali. Aku ingin bertemu ayah mertua dan kakak iparku, teriak Wang Teng. Wang Chulan tak berdaya. Awalnya ia ingin menghentikannya, tetapi setelah memikirkannya, ia menyerah. Ini wilayah Kyushu. Dengan hubungan antara keluarga Wang dan Xiao Fan, Wang Teng bisa melakukan apapun yang diinginkannya. Bahkan jika Wang Teng dan Xiao Qing tidak berakhir bersama, keluarga Wang dan Kyushu tidak akan bermusuhan. Siapa ayah mertuamu? Kakak iparmu? Kamu datang ke tempat yang salah dengan berlari ke Kyushuku untuk mencari kerabatmu. Qi Linglong mendengus dingin, mengira Wang Teng bodoh. Semua leluhur dan pemimpin klan dari pasukan kecil dan menengah di dekatnya menganggap pemandangan ini cukup menarik. Wang Teng berdebat dengan penjaga Kyushu. Menarik. Mereka semua menyaksikan pertunjukan itu dengan gembira dan tidak seorang pun mengatakan sepatah kata pun. Lagi pula, Qi Linglong terlalu merajalela saat ini, yang membuat mereka semua tidak menyukainya. Dan siapapun yang mengenal Wang Teng tahu betul bahwa ayah mertua dan ipar yang dimaksudnya pastilah Xiao Fan dan Xiao Li. Kamu nak, kalau kamu bukan dari Kyushu, percaya atau tidak, aku akan memakanmu. Wang Teng menggertakkan giginya dan melihat wujud asli Qi Linglong. Mau memakanku? Mendengar ini, Qi Linglong langsung cemas. Daging mulia klan Dapeng bersayap emasku hanya bisa dinikmati oleh Yang Mulia. Kamu benar-benar ingin memakanku. Itu tidak sopan kepada Yang Mulia, kamu pantas mati. Qi Linglong menggertakkan giginya dan langsung menyalahkan Wang Teng. Wang Teng benar-benar bingung dengan apa yang didengarnya, hanya merasa bahwa penjaga Kyushu di depannya berlidah tajam dan sangat licik. Menjebakku, nak, kamu cari mati. Wang Teng geram. Kamu tunggu. Qi Linglong menggertakkan giginya, marah dan menantang siapapun untuk membuat masalah di Kyushu. Qi Linglong segera mengeluarkan slip giok komunikasi dan memberitahu Jian Wuyu, Niu Guiwang, Yun Che, Yun Lou dan yang lainnya untuk datang membantu, sehingga mereka bisa bersama-sama memberi pelajaran kepada anak di depan mereka. Nak, kamu akan menyesali ini, teriak Qi Linglong sambil menggertakkan giginya, berniat untuk menekan Wang Teng dan menyerahkannya kepada Wei Zhongshan untuk ditangani. Aku menyesal. Hahaha, coba kulihat bagaimana kamu membuatku menyesal. Wang Teng pun ikut marah. Lupakan saja. Wang Chulan menghela napas dan berkata lembut. Dik, jangan khawatir. Itu tidak masuk hitungan, kata Wang Teng sambil menggertakkan giginya. Kali ini, keluarga Wang tidak mengirimkan leluhur. Bukan karena mereka meremehkan Kyushu, melainkan karena mereka merasa bahwa mengingat hubungan kedua belah pihak. Terlebih lagi, alasan terpenting adalah keluarga Wang khawatir pertemuan Xiao Fan akan seperti perjamuan Hongmen. Jika leluhur keluarga Wang datang, situasinya mungkin akan sangat canggung, jadi yang paling tepat adalah membiarkan Wang Teng dan Wang Chulan, dua generasi muda, datang. Setelah beberapa saat, Jian Wuyu, Yun Che, Yun Lou, Niu Guiwang dan yang lainnya keluar dengan agresif. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang berani menimbulkan masalah di Kyushu? Apa yang telah terjadi? Semua orang agresif dan tampak garang. Dia itu dia. Ketika Qi Linglong melihat bantuan datang, dia langsung menunjuk Wang Teng dan berkata dengan marah sambil menggertakkan gigi. Nak, siapa kamu? Niu Guiwang adalah orang pertama yang berdiri, berteriak dengan marah dan tatapan yang garang. Jian Wuyu tercengang.
Meskipun dia belum pernah melihat Wang Teng, dia pernah melihat lambang keluarga Wang, Yunche, Yunlou dan yang lainnya tidak mengenal Wang Teng. Mereka juga tidak tahu siapa dia, dan mereka semua sangat agresif. Ini wilayah Kyushu, tapi orang-orang dari wilayah Bintang Hongtian datang untuk menindas Cilinglong. Sungguh tak tertahankan. Siapa kamu? Berani bertindak liar di Kyushu, apa kamu mau mati? Beberapa orang menjadi marah. Hehehe, kalian sombong sekali, apa kalian pikir aku takut? Wang Teng mencibir, lah bisa melihat kekuatan beberapa orang sekilas. Kecuali yang membawa pedang, ia tidak menganggap serius yang lain. Berhenti bicara omong kosong dan bunuh dia. Cilinglong meraung dengan ganas. Ayo kita bersama-sama membunuhnya. Itu saja, lanjutkan. Duar, 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 duar. Seketika, Yunche, Yunlou, Cilinglong, dan Niu Guiwang menyerang bersama. Mereka bilang akan menyerang bersama, tetapi Cilinglong terlalu lemah sekarang. Ia hanya berani bertahan di belakang, takut dilukai oleh Wang Teng. Cilinglong berencana untuk menunggu sampai Yunche dan Yunlou menekan Wang Teng sebelum dia pergi menghabisinya. Jian Wuyu tidak mengambil tindakan karena dia merasa pihak lain kemungkinan besar adalah Wang Teng. Jika itu Wang Teng, maka dia salah satu dari mereka. Hubungan antara Wang Teng dan Xiao Qing bukanlah rahasia. Berjuang, teriak Wang Teng keras, berniat untuk menekan Cilinglong dan yang lainnya dan menunjukkan momentumnya sendiri. Ayo pergi bersama, beraninya kamu berkeliaran liar di Kyushu. Duar, 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 duar. Tiba-tiba terjadi keributan di dekat situ, dan semua orang mundur untuk menikmati pertunjukan. Wang Teng berselisih dengan orang-orang Kyushu. Adegan ini sangat menarik. Kamu pikir aku takut padamu? Teriak Wang Teng dengan marah. Tidak mudah bagi Yunche, Yunlou, dan Niu Guiwang untuk bersatu. Mereka semua monster yang cukup tangguh. Wang Teng benar-benar marah. Dia mengeluarkan senjata spiritualnya dan berteriak keras. Aku memiliki pedang yang tak terkalahkan. Duar, duar. Duar, sialan, merajalela sekali. Persetan dengannya, dia masih tak terkalahkan. Jian Wuyu, apa yang kamu pikirkan? Kemari dan bantu. Wang Teng sangat ganas saat mengerahkan kekuatannya, menyebabkan Yunche, Yunlou, dan Niu Guiwang sangat menderita, jadi Cilinglong segera memanggil Jian Wuyu untuk bergabung dengannya. Menggunakan pedang, haha, aku ikut. Ketika Jian Wuyu melihat Wang Teng menghunus pedangnya, ia langsung bersemangat untuk bertarung dan berencana untuk bertarung dengannya. Pedang keluar, Jian Wuyu meraung, dan mengetahui identitas Wang Teng, dia juga mengambil tindakan, aku, Wang Teng, tak terkalahkan di dunia. Aku tak akan tunduk pada siapapun kecuali ayah mertua dan kakak iparku. Wang Teng meraung dan menyerang dengan sekuat tenaga, serang. Wang Tereng meraung keras, mengklaim bahwa dia adalah keturunan langsung keluarga Wang. Jika dia datang ke Kyushu dan akhirnya dipukuli oleh penjaga di pintu, bagaimana Wang Teng bisa punya muka untuk mengejar Xiao Qing? Jadi, apapun hasil pertempuran ini, karena Wang Teng telah bertindak, dia pasti menang. Cilinglong, Yunche, Yunlou, dan Niu Guiwang tidak. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.